Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengumpulkan kami kembali lewat persekutuan di udara. Hari ini kami rindu mendapat pencerahan tentang pekabaran Injil. Firman-Mu akan menerangi kami yang berguna bagi kami semuanya. Kehadiran Roh-Mu di ruangan kami masing-masing menyebabkan si iblis tidak berdaya sama sekali untuk mengganggu konsentrasi kami, dan kami boleh menikmati firman-Mu dan mendapatkan berkat daripadanya. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini saya mengajak saudara untuk membicarakan, untuk merenungkan satu topik tentang pekabaran Injil. Kita mengetahui pekabaran Injil adalah amanat agung Yesus Kristus, sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap pengikut Kristus. Namun demikian, seperti pernah saya utarakan, kegiatan ini sekarang tidak lagi mendapat perhatian yang sewajarnya, baik dari gereja-gereja maupun jemaat Tuhan. Saya merasa kegiatan ini perlu kembali kita aktifkan. Apa yang diperlukan untuk pekabaran Injil? Orang-orang yang terpanggil untuk melayani tentu saja. Di samping itu, para penginjil juga perlu diberikan pembekalan tentang budaya di tempat di mana mereka akan melayani. Bagaimana cara berbicara, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana menjalin kerjasama dengan saudara-saudara sepelayanan di tempat itu. Semua itu memang diperlukan. Tetapi, apakah kunci utama keberhasilan sebuah pekabaran Injil? Menurut pendapat saya, penyertaan Roh Kudus adalah kunci keberhasilan pekabaran Injil. Tanpa penyertaan Roh Kudus, tidak mungkin pekabaran Injil itu berhasil. Saya ingin merenungkan lebih jauh tentang hal ini dari pengalaman jemaat mula-mula. Mari saya baca buat saudara Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 42. Demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Firman Tuhan ini tadi melukiskan peristiwa yang terjadi sesudah hari Pentakosta. Petrus berkhotbah dengan berani, dan pada hari itu 3.000 jiwa bertobat. Saudara, apakah Petrus seorang pengkhotbah yang berpengalaman? Apakah Petrus seorang teolog yang handal? Apakah Petrus seorang yang sudah biasa mengabarkan Injil? Tidak. Petrus berlatar belakang profesi sebagai seorang penjala ikan. Ia adalah dari golongan masyarakat bawah. Ia tidak pernah dapat kesempatan mengikuti pendidikan formal. Petrus adalah seorang yang temperamental, seorang yang emosional, suka meledak-ledak. Contoh, saat-saat akhir sebelum penyaliban, Yesus menyatakan bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Petrus mengatakan ia tidak akan menyangkal Yesus.
Dalam kenyataannya, tiap kali pada malam itu ada yang berkata bahwa Petrus adalah termasuk kelompok Yesus, ia menyangkalnya. Dan ketika ia sangkal Yesus 3 kali, ayam pun berkokok. Tergenapilah apa kata Yesus sebelumnya. Dan ia menangis dengan hati yang hancur. Dapatkah sebuah khotbah yang indah memenangkan 3.000 jiwa keluar dari seorang dengan kualifikasi yang amat minim tersebut? Terus terang, saya pikir tidak mungkin. Petrus bukan orang yang terkenal, tetapi rupanya ada perubahan besar terjadi. Petrus sekarang bukan lagi Petrus yang dulu. Petrus yang memenangkan banyak jiwa itu adalah Petrus yang baru. Petrus yang semakin dewasa. Petrus yang bisa mengendalikan diri. Petrus yang diurapi oleh Roh Kudus. Yang memenangkan jiwa pada hari bersejarah itu adalah Kristus sendiri melalui Roh-Nya yang kudus. Saudara, bukan khotbah indah, tetapi campur tangan Kristus sendirilah yang menyelamatkan manusia. Petrus seolah-olah mewakili kita semua yang menganggap dirinya tidak berharga di hadapan Allah. Petrus mewakili kita yang tidak berpendidikan. Petrus mewakili kita yang emosional, yang suka marah, yang lemah dalam pengendalian diri. Petrus mewakili kita semua yang merasa tidak memiliki kekuatan melayani Yesus. Petrus telah melayani Tuhan, dan kita juga semua bisa dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan. Saya pernah membaca, seorang tukang sepatu pun yang tidak tahu banyak firman Tuhan dapat memenangkan jiwa seseorang. Begini kisahnya. Minggu pertama tahun 1850 dalam suasana tahun baru, tidak seperti hari-hari lainnya di kota London, jalan-jalan ditutupi oleh salju yang tebal. Dalam udara dingin terasa menembus tulang, seorang remaja kira-kira berusia 15 tahun, remaja itu adalah Charles Spurgeon muda. Ia melihat gereja kecil dan kemudian memutuskan untuk memasukinya. Hanya sekitar 10 orang ada di dalamnya, dan beberapa waktu kemudian mencapai 20 orang. Saat kebaktian sudah tiba, pendeta belum datang. Pendeta yang rumahnya agak jauh dari gereja, tampaknya tidak bisa datang karena terhalang oleh salju. Para pengerja gereja berbisik-bisik seorang dengan yang lain. Mereka berpikir, kalau kebaktian dibatalkan, akan aneh sekali. Apalagi, itu adalah minggu pertama di tahun yang baru. Akhirnya, seorang pengerja yang ternyata adalah tukang sepatu tadi naik ke mimbar dan mulai berkhotbah. Khotbahnya diambil dari Yesaya 45 ayat 22. Karena tidak ada persiapan sama sekali untuk berkhotbah, ia banyak mengulang-ulang ayat tersebut, dan sesudah 10 menit, ia mengakhiri khotbahnya. Saat-saat terakhir, ia arahkan pandangannya kepada Charles Spurgeon. Karena yang hadir tidak banyak, tentu ia tahu anak itu adalah seorang tamu di gerejanya. Ia berkata, "Anak muda, engkau kelihatan menderita. Kukatakan kepadamu, dalam hidup ini engkau menderita, dan sesudah mati juga engkau menderita. Kecuali apabila engkau mau mendengarkan firman Tuhan tadi." Charles Spurgeon tersentak. Ia mengakui bahwa ia merasa menderita dan mencari sesuatu yang bisa meneduhkan jiwanya. Tetapi pernyataan keras di depan jemaat itu tidak menyenangkan hatinya. "Berpalinglah kepada Yesus anak muda, maka engkau akan diselamatkan. Berpalinglah, berpalinglah, berpalinglah," kata si tukang sepatu. Sesudah keluar dari gereja kecil itu, Charles merasa hatinya diliputi perasaan sukacita. Dan saat itu adalah saat di mana seorang remaja memutuskan untuk ikut Yesus. Remaja ini kelak menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Allah dengan heran memenangkan ribuan jiwa di Inggris. Khotbahnya didengar dan dibaca oleh jutaan orang di seluruh dunia sampai dengan sekarang ini. Bukan khotbah yang indah dari seorang tukang sepatu yang memenangkan Charles Spurgeon, tetapi karena Yesus hadir dalam kebaktian itu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Roh Kudus berkarya
baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan sebuah pekabaran Injil. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13, kita membaca, sesudah jemaat berdoa dan berpuasa, Roh Kudus memerintahkan Paulus dan Barnabas untuk memulai pelayanan pekabaran Injil. Roh Kudus menuntun dan mengarahkan mereka. Roh Kudus mencegah mereka memasuki daerah tertentu, tetapi mengarahkan mereka memasuki daerah lain. Roh Kudus bekerja sama dengan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Kadang-kadang saya tidak habis pikir, kenapa orang-orang yang begitu potensial di negerinya, yang bisa mendapatkan kehidupan baik berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan juga keberadaan keluarganya, memutuskan melakukan kegiatan pekabaran Injil ke negeri yang jauh, ke negeri yang asing, yang berbahaya, di mana nyawa menjadi taruhannya. Kekuatan manusia tidaklah mungkin melakukan hal itu, kecuali apabila Roh Kudus sudah memanggil seseorang untuk ikut dalam pelayanan. Orang-orang seperti William Carey, Adoniram Judson adalah beberapa orang saja dari begitu banyak penginjil yang sudah melayani di Asia. William Carey mengabarkan Injil di India, Adoniram Judson melayani di Burma. Kehidupan mereka bukanlah kehidupan yang mudah. Sakit penyakit, kehilangan istri, kesulitan ekonomi, kesulitan akomodasi mereka hadapi, namun mereka tidak mundur dari pelayanan. Dan oleh karena jasa mereka, Alkitab telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lokal. Para penginjil juga datang ke Indonesia walau nyawa menjadi taruhannya. Nama Nommensen tidak mungkin dilupakan suku Batak, karena penginjil ini mampu membawa nilai-nilai Kristiani ke dalam suku Batak yang sangat keras dalam kehidupan dan dalam tradisi. Penginjil-penginjil itu berangkat ke daerah pelayanan karena ada gereja-gereja atau organisasi misi yang mengutusnya. Pengutusan itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Roma 10 ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Injil artinya kabar baik. Pemberitaan Injil adalah sesuatu yang indah. Lewat pemberitaan ini, manusia-manusia yang sedang berjalan ke neraka diselamatkan untuk memasuki kerajaan Allah. Berapa lamakah seorang penginjil tinggal di daerah yang dilayaninya? Ada beberapa versi. Penginjil-penginjil yang datang ke India, Burma, dan juga ke Indonesia menghabiskan seluruh usia mereka di daerah pelayanan. Versi kedua, seperti pelayanan Rasul Paulus, dalam 3 kali perjalanan misi yang dilakukannya, ia mendatangi banyak tempat di Asia Kecil, bahkan sampai ke Eropa. Walaupun pelayanannya tidak lama di satu tempat, beberapa bulan atau beberapa tahun, biasanya ia berhasil menetapkan pelayan atau pengerja yang melayani di daerah itu. Lantas bagaimana dengan tim pekabaran Injil yang pada waktu ini biasa kita kirimkan? Katakanlah sebuah tim dibentuk untuk melayani di satu daerah selama 1 bulan. Tim ini berangkat mengabarkan Injil, mengadakan kebaktian kebangunan rohani, mengadakan kebaktian penyembuhan, dan kemudian mereka pulang kembali. Kalau tim pekabaran Injil ini bekerja sama dengan saudara-saudara sepelayanan di daerah yang diinjili, maka follow up atau kelanjutan pelayanan akan diteruskan oleh tim lokal. Pertanyaan, apakah pengiriman tim untuk waktu singkat itu tadi efektif dalam pekabaran Injil? Pendapat saya begini. Pada masa pelayanan Yesus, ia juga mengutus murid-muridnya mengabarkan Injil. Ia bentuk beberapa tim, satu tim terdiri dari 2 orang. Kemudian mereka diutus mengabarkan Injil. Menurut pendapat saya, pekabaran Injil ini adalah semacam pendidikan dan latihan yang diberikan Yesus bagi para murid. Saya merasa pengiriman tim untuk jangka pendek lebih bersifat pendidikan latihan untuk memahami lebih baik tentang kegiatan pekabaran Injil. Atau pengiriman tim itu
adalah sebagai awal dari kegiatan pekabaran Injil jangka panjang di daerah yang dilayani. Kegiatan pekabaran Injil yang kita harapkan tentulah kegiatan yang mampu mewujudkan sebuah jemaat lokal yang lengkap dengan pelayan-pelayan tiang-tiang iman yang melayani sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus di daerah-daerah yang dilayaninya. Tentu saja dibutuhkan waktu yang agak lama. Itu sebabnya saya cenderung berkata, seorang penginjil perlu tinggal untuk waktu yang lama di daerah yang dilayani. Itu tentang waktu, tentang lamanya sebuah kegiatan pekabaran Injil di satu tempat. Masalah lain yang biasa dihadapi dalam pekabaran Injil adalah anggapan bahwa dibutuhkan dana yang cukup untuk ber-PI. Betul, untuk mengirimkan penginjil dibutuhkan dana yang cukup. Tetapi, apabila kita mengacu pada firman Tuhan, dana seharusnya tidak boleh menjadi masalah bagi PI. Sewaktu Yesus mengutus murid-murid ber-PI, Ia mengatakan bahwa mereka tidak perlu bawa uang, perlengkapan tidak lebih dari apa yang mereka pakai di tubuh mereka. Artinya, Tuhan sendiri akan mencukupkan kebutuhan mereka dalam daerah pelayanan. Kalau kita memiliki iman seperti ini, dana tidak lagi jadi masalah. Yang penting, tekad untuk ber-PI. Ada sedikit pengalaman menarik di gereja saya. Kami juga pernah mengutus tim pekabaran Injil. Kami melakukan persiapan-persiapan, latihan dan pembekalan. Tim itu diutus untuk waktu yang tidak lama. Dalam pengalaman kami, pengiriman misi seperti itu belum pernah berhasil menumbuhkan sebuah jemaat baru. Sebaliknya, ada kegiatan pekabaran Injil tanpa dana, tanpa pembekalan, tanpa pelatihan yang berhasil mewujudkan jemaat baru. Begini ceritanya. Ada beberapa orang jemaat yang meninggalkan Jakarta dan pulang ke kampungnya masing-masing. Mungkin karena alasan ekonomi atau alasan keluarga. Ini adalah alasan resmi, tetapi alasan yang sebenarnya saya tahu, Yesus mengutus mereka sebagai pemberita Injil. Setiba di kampung, mereka mulai mengadakan persekutuan Kristiani yang kecil. Tuhan memberkati persekutuan ini semakin besar dan semakin besar. Akhirnya berubah menjadi jemaat mandiri. Ada anggota jemaat kami pindah ke kampung, sebelumnya tidak tahu banyak tentang firman Tuhan. Ia belajar sesudah ia melayani. Jadi, siapakah sebenarnya yang mengutus mereka? Bukan gereja kami, bukan organisasi kami, tetapi Yesus Kristus sendiri melalui Roh-Nya yang kudus yang mengutus mereka memimpin perjalanan mereka. Berapa jumlah jiwa yang perlu dimenangkan oleh tim pekabaran Injil bagi Kristus? Ini adalah sebuah pertanyaan sulit. Ada organisasi atau gereja yang berpendapat perlu diberikan target bagi tim PI. Tentang hal ini, saya berpendapat dalam sebuah pelayanan PI, tidak usah ditetapkan target tertentu. Yang penting, kita melayani sebaik-baik. Memang, sewaktu Petrus berkhotbah, ada 3.000 jiwa yang bertobat. Sungguh karya Roh Kudus yang luar biasa. Tetapi dalam kasus lain, Roh Kudus berkarya dengan cara yang lain. Dalam pelayanan William Carey di India, 1 jiwa orang India baru dimenangkan sesudah 7 tahun. Beliau tiba di India tahun 1793 dan pertobatan seorang India baru terjadi dalam tahun 1800. Demikian juga dengan pelayanan Adoniram Judson di Burma. Ia tiba di Burma tahun 1813 dan seorang Burma bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada tahun 1819. Diperlukan waktu 6 tahun untuk memenangkan 1 jiwa. Sukses PI bukan terletak pada jumlah orang yang dimenangkan. Itu semua urusan Tuhan. Yang penting, kita mengabarkan Injil dengan setia. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya akan akhiri renungan kita hari ini dengan beberapa catatan kesimpulan. Yang pertama, Roh Kudus adalah faktor kunci bagi keberhasilan pekabaran Injil. Tanpa Roh Kudus, tidak mungkin pelayanan pekabaran Injil berhasil. Pelayan yang diutus untuk mengabarkan Injil haruslah terlebih dahulu yakin akan dirinya sendiri bahwa dia sudah hidup bersama dengan Roh Kudus. Bagi kita yang mendukung pelayanan penginjilan dalam gereja atau organisasi misi, yakinkanlah bahwa kita juga sudah hidup bersama dengan Roh Kudus.
Kapankah kita menerima Roh Kudus? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 yang tadi kita baca, Petrus berkata kepada halayak, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Roh Kudus diberikan kepada orang yang bertobat di dalam Yesus Kristus. Sesudah seorang diselamatkan, maka selanjutnya, sepanjang hidupnya, ia akan mengalami proses pengudusan. Keselamatan terjadi sekali, tetapi proses pengudusan berlangsung seumur hidup. Semakin lama, kita diubah semakin serupa dengan Yesus. Catatan saya yang kedua, penginjil harus siap untuk hidup bersama-sama masyarakat setempat untuk jangka waktu yang lama. Kehidupan penginjil yang kaya dengan buah-buah roh adalah ibaratnya sebuah besi berani. Ia akan menarik orang untuk mendekat kepadanya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Penginjil itu bisa melakukan pelayanan door to door, dari rumah ke rumah, bisa melakukan penginjilan pribadi, bisa melakukan persekutuan doa, dan pada saatnya akan membuka kebaktian minggu secara teratur. Catatan yang ketiga, sehubungan dengan kebutuhan dana. Dana tidaklah menjadi penghalang bagi pekabaran Injil. Pekabaran Injil adalah pekerjaan kita bersama dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Ia akan menyiapkan semua dana dan sarana bagi kegiatan itu. Dana itu mungkin Tuhan berikan melalui jemaat yang ada dalam gereja atau organisasi pelayanan yang mengutus. Apabila jemaat di gereja yang melakukan PI tiba-tiba mendapatkan satu berkat yang lain dari biasa, barangkali sebagian dari antaranya adalah titipan Tuhan untuk pekabaran Injil. Artinya, di tempat di mana ada kegiatan PI, di sana ada berkat bagi jemaat, ada berkat bagi gereja. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Catatan saya yang keempat, yang terakhir. Ada banyak hamba Tuhan berpendapat bahwa umat manusia sekarang berada pada akhir zaman. Kedatangan Yesus kedua kali semakin dekat. Tidak ada waktu yang lebih penting dari saat ini untuk mengabarkan Injil. Kita perlu berdoa bersama. Roh Kudus kiranya membakar hati jemaat dan hamba-hambanya. Berkat Injil akan tercurah bagi negara dan bangsa kita, bagi masyarakat kita secara keseluruhan, bukan hanya masyarakat Kristiani saja. Selamat mengabarkan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya berlimpah-limpah. Bagi saudara yang dijamah oleh Roh Kudus, sehingga saudara menyadari bahwa selama ini saudara hidup berdosa, berada dalam jalan yang sesat, dan jamaah Roh Kudus membuat saudara sangat menyesalinya, saya mengajak saudara untuk mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus sudah mengingatkan hamba akan dosa-dosa hamba, jalan tersesat selama ini. Aku sungguh menyesal akan perbuatanku pada masa lalu. Ampuni aku, pimpin aku dalam perjalanan hidup ke depan ini. Haleluya, haleluya. Bagi saudara-saudara yang sakit, saya undang saudara untuk meletakkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan pikiran saudara pada penyakit saudara. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, sembuhkan saudara-saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Terima kasih, haleluya, haleluya. Akhirnya hamba berdoa untuk semua pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka dalam pekerjaan, usaha, dan studi, sehingga kami sama-sama merasakan berkat-Mu yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami ini. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Trangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.